Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama dalam channel YouTube ini dengan pembahasan yang masih sama, yakni pemahaman tentang kurikulum merdeka. Pada 2 video sebelumnya kita telah membahas tentang apa saja keunggulan dari kurikulum merdeka dibanding dengan kurikulum-kurikulum lainnya, dan istilah-istilah apa saja yang akan kita temui dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kesiapan sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Apa sajakah yang perlu dipersiapkan oleh sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Aspek dalam pelajar Pancasila meliputi bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Hadirnya kurikulum baru selaras dengan visi pendidikan Indonesia yang akan dicapai melalui berbagai program seperti guru penggerak, sekolah penggerak, dan lain sebagainya. Saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi, yaitu mulai dari ekosistem, guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Dalam kurikulum merdeka ada beberapa prinsip yang mendasar dan menjadi benang merah dalam pengembangan kurikulum. Antara lain, yang pertama, berbasis kompetensi dan bukan konten. Pada poin pertama ini memiliki makna bahwa kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada peserta didik, bukan keluasan materi, bukan banyaknya materi yang diajarkan oleh guru, melainkan lebih fokus terhadap pemahaman akan materi, kemampuan siswa dalam mengimplementasikan materi, kemampuan siswa dalam mengevaluasi serta merumuskan pengetahuannya sendiri. Jika melihat hal ini, maka guru tidak akan lagi dikejar tayang materi demi menuntaskan setumpuk materi dalam waktu tertentu, sehingga guru bisa lebih memilih mode belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, orientasi yang holistik. Pada poin kedua ini memiliki maksud bahwa pendidikan harus dapat menumbuh kembangkan peserta didik secara utuh, tidak hanya berkutat pada perkembangan pengetahuannya saja, melainkan juga pada kompetensi dan karakter siswanya. Untuk mencapai poin ini, dalam kurikulum merdeka memberikan porsi khusus pada pembelajaran berbasis proyek, memandu siswa berkolaborasi, membuat karya, serta memandu siswa untuk dapat menyelesaikan problem yang relevan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kontekstual dan personalisasi. Pada poin ketiga ini memiliki makna bahwa penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah dan juga kebutuhan belajar peserta didiknya. Hal ini harus difasilitasi secara penuh dan lebih serius lagi dalam kurikulum merdeka. Dengan jam pelajaran tidak lagi diikat per minggu, melainkan diganti menjadi per tahun. Ini memungkinkan sekolah untuk merancang kurikulum secara lebih fleksibel sesuai dengan keadaan sekolah serta kebutuhan siswa. Kriterianya hanya satu, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran.
Kepala sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemdikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika telah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya. Mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi percaya bahwa kesediaan kepala sekolah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua sekolah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan atau di daerah perkotaan. Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Apa sajakah persiapan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini? Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah perlu memulai berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya bahwa kepala sekolah sudah harus memulai untuk memprioritaskan waktu dan energinya lebih banyak untuk memandu perencanaan, pendampingan, dan refleksi proses pembelajaran, baik dengan melibatkan guru, peserta didik, maupun orang tua siswa. Yang kedua, perencanaan program sekolah yang kolaboratif. Program sekolah yang kolaboratif bisa dipandu oleh kepala sekolah ataupun guru dengan mulai melibatkan semua guru antar mata pelajaran dan antar kelas yang tetap berorientasi kepada kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga, memulai berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik ini dilakukan oleh guru-guru di sekolah, memungkinkan antar guru bisa saling belajar, saling merefleksikan pembelajaran yang dilakukan, serta menduplikasikan program atau proyek guru lain yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diajar. Yang berikut, membiasakan refleksi. Seringkali banyak hal baru dalam menerapkan kurikulum merdeka, seperti mulai dari pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi antar mata pelajaran, pengaturan jam pelajaran per tahun, dan lain sebagainya. Seringkali pula kita mendapati tantangan di setiap prosesnya. Diperlukan kebiasaan untuk melakukan refleksi agar tidak langsung menyerah, menyalahkan keadaan jika mendapati sebuah rintangan atau kesulitan untuk beradaptasi. Refleksi digunakan untuk melakukan perbaikan pembelajaran dan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik, guru perlu terus meningkatkan kompetensinya. Guru dan kepala sekolah yang kompeten diperlukan dalam menerapkan kurikulum merdeka ini agar memiliki kompetensi yang bagaimana? Terus belajar. Salah satunya yaitu dengan mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan mengadakan sesi berbagi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai
target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Demikianlah sekelumit ulasan singkat tentang persiapan-persiapan apa yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Apakah sekolah kita, satuan pendidikan kita sudah siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka? Semoga video ini memberi sedikit manfaat buat kita dalam persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.